Pemirsa, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dan selain itu, legenda dan cerita angkernya air terjun ini juga menjadi misteri bagi warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara, tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama. Akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga SUPwing bisa jadi pilihan saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini juga dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, diantaranya olahraga air SUPwing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan yang ekstrem pastinya. Dan juga unik. Menurut gue sih unik banget ini permainan. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Nah, penasaran nggak? Dan satu-satunya di Indonesia. Dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air SUPwing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So, caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan, nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini. Gitu kan? Nanti kalau misalnya mas lepas di tengah laut, itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop. Olahraga SUPwing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain SUPwing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si Bule ini.
Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Pemirsa, kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Mataram mengikuti mimbar bebas politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui siaran televisi. Mimbar politik yang disiarkan melalui beberapa saluran televisi itu disaksikan seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali DPC Partai Demokrat Kota Mataram. Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram menyatakan dalam pidatonya AHY menegaskan kurang dari setahun pemilu 2024 akan dilaksanakan, namun agenda bangsa Indonesia saat ini bukan hanya soal pemilu, juga persoalan tentang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan hukum, politik, kebebasan dan demokrasi, serta persoalan birokrasi. Selain itu, AHY juga mengajak kepada seluruh kader terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Saya mewakili Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram yang beliau sedang hadir dalam Piltek di Jakarta, di mana pada hari ini juga bertepatan dengan pidato politik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, di mana di dalam pidato politik itu menekankan adanya 3 hal. Yang pertama adalah terpanggil dan berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua tentang hukum dan keadilan, kebenaran dan kelangsungan demokrasi, dan yang ketiga adalah rekomendasi untuk pemilu 2024. Jadi Presiden Joko Widodo itu selesai kalau nggak salah 20 Oktober 2024. AHY menyebut beberapa persoalan yang dihadapi oleh bangsa saat ini, mulai dari mahalnya harga pupuk, naiknya harga solar, sulitnya lapangan kerja, honorer, dan belum meratanya akses teknologi digital di masyarakat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.